Liam Payne telah terjadi mengalami beberapa hambatan kesehatan. Pada Agustus 2023 misalnya, mantan anggota One Direction ini membatalkan konser setelahnya dirawat di tempat rumah sakit lantaran infeksi ginjal yang serius. Dengan berat hati saya harus memberitahu Anda bahwa kami bukan punya pilihan lain selain menunda tur Amerika Selatan mendatang saya, tulis Liam Payne di tempat X pada Agustus 2023. Selama seminggu terakhir, saya dirawat di tempat rumah sakit lantaran infeksi ginjal serius. Itu adalah sesuatu yang mana tak saya harapkan terjadi pada siapapun. Kemudian perintah dokter adalah bahwa saya sekarang perlu istirahat dan juga memulihkan diri. Saya sangat senang mampu tampil untuk kalian semua. Kepada Anda semua yang telah dilakukan membeli tiket, saya sangat menyesal. Kami sedang berupaya untuk menjadwalkan ulang tur sesegera mungkin. Tetapi untuk ketika ini kami akan mengatasi uang tiket. Jadi harap nantikan informasi terbaru di tempat pembelian Anda. Terima kasih seperti biasa, melawan cinta kemudian dukungannya. Lalu berharap dapat segera bertemu dengan Anda, tulisnya. Liam pernah mengungkapkan di tempat masa lalu bahwa ia lahir prematur yang digunakan mengakibatkan ia cuma memiliki satu ginjal yang digunakan berfungsi. Ia mengungkapkan bahwa sejak usia 0 hingga 4 tahun ia pergi dari rumah sakit hingga diketahui bahwa salah satu ginjalnya tidak ada berfungsi dengan baik. Namun pada Agustus 2012 penyanyi itu mengungkapkan bahwa ginjalnya yang tersebut tadinya bukan berfungsi sudah pernah sembuh. Baru belaka melakukan USG pada sinyal saya, ternyata sudah ada yang diperbaiki sejak saya masih bayi. Jadi sekarang saya sudah punya 2. Ryan Karsten, kreator konten inspiratif baru-baru ini menanggapi tren tersebar luas mengenai konsumsi gula yang tersebut muncul dari konten Stitch. Dalam tanggapannya, Ryan membenarkan bahwa tubuh manusia memang sebenarnya membutuhkan gula. Namun Ryan menegaskan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan, khususnya pada konteks meningkatnya persoalan hukum diabetes mellitus pada waktu ini. Menurut Ryan, walau gula menjadi keperluan tubuh bukan berarti kita harus terus-menerus mengonsumsi gula pada jumlah agregat banyak. Ryan menyarankan alternatif yang dimaksud lebih tinggi sehat, yakni mengganti gula biasa dengan gula lontar. Gula lontar yang dimaksud berasal dari pohon lontar dianggap sebagai pilihan yang tambahan alami lalu memiliki komposisi yang mana lebih lanjut aman bagi kesehatan. Namun juga Ryan mengingatkan bahwa pembaharuan pola makan semata tiada cukup melindungi kebugaran, harus diadakan secara menyeluruh, termasuk dengan berolahraga secara rutin juga konsisten. Ryan menyarankan olahraga seperti lari, gym, atau aktivitas fisik lainnya yang mana disukai. Selain olahraga, Ryan juga mengingatkan pentingnya mengubah gaya hidup secara keseluruhan, mulai dari pola tidur, pola makan, hingga manajemen stres. Menurutnya, inovasi yang berkelanjutan kemudian konsisten akan mengakibatkan hasil yang digunakan signifikan bagi keluarga, bagi kebugaran kita di dalam masa depan. Penyakit yang mana diidap Raja Charles III disebabkan oleh berbagai hal. Terbaru, sang raja mengejutkan warga Inggris dengan mengumumkan mengidap karsinoma pada awal tahun ini. Pejabat istana tiada menyebutkan jenis neoplasma yang diidap Raja Charles III atau seberapa serius kondisinya. Mereka belaka menyatakan bahwa tumor ganas itu ditemukan pada waktu raja menjalani perawatan pada rumah sakit dikarenakan pembesaran prostat, tetapi bukanlah karsinoma prostat. Ayah Pangeran William juga Pangeran Harry ini didiagnosis mengidap karsinoma pada bulan Januari 2024. Pada 5 Februari 2024, Istana Buckingham mengumumkan bahwa Charles akan memulai terapi untuk kanker. Istana mengklarifikasi bahwa karsinoma Charles bukanlah tumor ganas prostat. Meskipun tiada menyebutkan jenis atau stadium neoplasma apa yang digunakan telah lama didiagnosis, saat itu ia sempat memutuskan untuk menunda kegiatan kerajaan untuk fokus pada kesembuhannya. Pemberitahuan raja tentang diagnosisnya datang sekitar 6 minggu sebelum Kate Middleton mengumumkan mengidap neoplasma pada 22 Maret 2024 melalui sebuah video yang digunakan emosional. Organisasi bidang kesehatan global melalui International Agency for Research on
Sensor telah dilakukan merilis estimasi terbaru mengenai beban neoplasma global. Informasi yang mana dikumpulkan dari 185 negara itu mengungkapkan bahwa ada 10 jenis neoplasma yang dimaksud terus menyumbang 2/3 dari persoalan hukum baru neoplasma yang digunakan bermunculan dan juga menjadi faktor utama kematian di area seluruh dunia. Menurut laporan tersebut, terdapat 20 juta persoalan hukum tumor ganas baru di tempat seluruh dunia dengan 9,7 juta perkara kematian. Kanker paru-paru memiliki tingkat kejadian tertinggi 12,4%, disertai oleh neoplasma kelenjar susu 11,6%, tumor ganas usus besar 9,6%, karsinoma prostat 7,3% dan juga neoplasma perut 4,9%. Statistik neoplasma global yang mengkhawatirkan ini menekankan adanya keperluan mendesak terhadap teknologi diagnosis serta terapi yang tersebut canggih untuk meningkatkan hasil perawatan pasien. Pemindaian PET-CT seluruh tubuh yang mana canggih dari Siemens Healthineers akan membantu mengubah perawatan pasien ke arah yang lebih besar baik dengan menghadirkan pencitraan canggih untuk diagnosis dini serta perencanaan perawatan yang dimaksud lebih besar akurat sehingga memberikan hasil yang mana lebih besar baik bagi pasien kanker. PET-CT memiliki peran penting di penanganan pasien onkologi. PET-CT dapat mendeteksi lesi kecil seperti metastatis atau tumor sekunder. Mendeteksi tumor ini sangat penting, oleh sebab itu dapat menentukan bagaimana penanganan pasien setelahnya. Penyebab stroke seperti yang dimaksud dialami Metsolar penting untuk diwaspadai lantaran sanggup menyerang siapa saja. Penyakit ini diidap sang aktor sejak 2020. Penyebab stroke seperti yang dimaksud dialami Metsolar penting untuk diwaspadai lantaran sanggup menyerang siapa saja. Penyakit ini diidap sang aktor sejak 2017 dan juga membuatnya harus vakum dari dunia hiburan tanah air yang tersebut membesarkan namanya. Ada dua faktor utama stroke. Stroke iskemik disebabkan oleh penyumbatan arteri di tempat otak. Stroke hemoragik disebabkan oleh kebocoran atau mulainya pembuluh darah dalam otak. Beberapa orang kemungkinan besar hanya saja mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak yang digunakan dikenal sebagai serangan iskemik transien TIA, tiada memunculkan gejala yang dimaksud bertahan lama. Stroke iskemik ini adalah jenis stroke yang digunakan paling umum. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit lalu tersumbat. Hal ini menyebabkan berkurangnya aliran darah yang dimaksud dikenal sebagai iskemia. Pembuluh darah yang tersebut tersumbat atau menyempit dapat disebabkan oleh timbunan lemak yang terbentuk di tempat pembuluh darah atau dapat disebabkan oleh bekuan darah atau serpihan lain yang mana mengalir melalui aliran darah paling kerap dari jantung.